itu sebetulnya tergantung kemampuan daerah. Karena begini, kalau itu kita tambah, nantinya apakah tidak mengganggu pos-pos yang lain? Katakanlah misalnya di dinas sosial gitu ya, terus dinas yang lain-lain yang terkait dengan smart city itu nanti terganggu. Karena cemburu apa? gitu ya? Cemburu itu udah pasti. Oh, udah pasti ya cemburu. Udah pasti. Nah, terganggu karena apa? Karena pembiayaan yang sudah dianggarkan di masing-masing SKPD itu nanti akan berpengaruh. Kalau nanti ini ditambah, yang lain? Nah, yang lain berarti harus dikurangi. Ngambek lagi kan? Repot, jadi serba salah. Nah, jadi memang fokusnya ke hal yang sudah dianggarkan. Sudah dianggarkan. Halo, bertemu lagi dengan saya Rudi Asari di program podcast Kata Demi Kata Surat Kabar Digital.com. Sama seperti podcast-podcast sebelumnya, kita masih bersama para wakil rakyat di Kota Banjarbaru. Kali ini saya sudah bersama Bang Isa Ansari dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Bang Isa, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat? Gimana kabar Om Rudi? Sehat dong. Alhamdulillah. Amunnya kada sehat bisa bergaringan kita. tapi tidak separah soal anggaran, mungkinnya tidak sakit-sakit juga anggaran di Banjarbaru walaupun ada refocusing Bang ya. Iya. Bang Isa, bicara anggaran ini gimana Bang? Om Rudi, apa namanya, sakit-sakit nyaman. Gimana maksudnya sakit-sakit nyaman? Sakit-sakit nyaman. Kenapa? Anggaran kita yang sedikit, tapi kita harus mengelola pekerjaan yang sedemikian besar. Iya. Nah, itulah yang dikatakan sakit-sakit nyaman. Tapi ya masih banyak nyamannya lah daripada sakitnya. Kita masih bisa bernapas, kegiatan dewan masih berlangsung secara baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depan. Oke. Bang Isa, ya. Saya ingin ngobrol banyak soal smart city, Bang. Smart city. Okay. Apa yang bisa Bang Isa sampaikan sebagai wakil rakyat agar warga tahu juga nih smart city itu apa sih? Gimana Bang? Bisa dijelaskan nggak Bang? Ya, kalau dijelaskan secara utuh memang agak berat, Om Rudi. Maksudnya agak berat ini SKS-nya panjang. Oh gitu ya? Nah, jadi kita secara umum bahwa smart city ini adalah sebetulnya kota cerdas. Kota cerdas. Kota cerdas yang kota tersebut dijalankan secara efisien, efektif, tepat sasaran. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan smart city yang akan kita bicarakan ini. Nah, kira-kira kalau untuk Banjarbaru gitu, smart city kita ini tidak mencakup keseluruhan hal. Katakanlah dapat kita bagi gitu ya, kita bagi dua, misalnya pertama itu adalah teknologinya, kemudian yang kedua adalah sosial budayanya. Nah, kira-kira itulah gambarannya. Tapi yang menarik mungkin sosial budaya, tapi itu kita tahan dulu. Di tengah-tengah nanti kita akan bahas soal sosial budaya. Ya. Bang Isa, tentu kan tugas pokok DPR sendiri kan ada 3 hal, soal legislasi, kemudian penganggaran juga, termasuk soal pengawasan. Bicara soal legislasi ini, apa yang bisa jadi dasar hukum atau payung hukum agar smart city ini bisa terlaksana dengan baik, walaupun secara bertahap, Bang Isa? Ya, betul, Om Rudi. Jadi DPRD dalam hal ini memang mempunyai 3 tugas, 3 kewajiban. Itu pertama tadi legislasi, kemudian
kedua penganggaran, kemudian yang ketiga adalah pengawasan. Nah, kalau dari legislasi itu adalah kita membuat peraturan daerah atau perda sebagai payung hukum untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan di pemerintahan kota, terutama terkhusus untuk leading sektor sebetulnya. Iya. Nah, jadi kalau untuk DPR bahwa kita baru mensahkan Propamperda 2022 itu ada namanya Raperda SPBE, Iya, SPBE. Saya dengar sistem juga. pemerintahan berbasis elektronik. Nah, itu baru disahkan kemarin. Nah, jadi itu yang nanti sebagai bentuk dukungan dari DPRD untuk penyelenggaraan Smart City itu. Smart City itu ya. Ya. Bang Isa boleh tahu nggak mungkin garis besarnya saja di dalam situ ada aturan yang mengatur hingga atau batasan sejauh mana sih? Atau memang ada hal energi yang diaplikasikan DPR melalui perda itu agar Smart City memang benar-benar cepat dilaksanakan? Ya, jadi gini, aturannya setelah Propamperda itu nanti akan dipersiapkan oleh pemerintah daerah, bisa dalam bentuk naskah akademik. Nah, jadi itu polanya seperti itu. Nah, kalau dari DPRD itu mengharapkan nanti aturan itu lebih tepat guna dalam penyelenggaraan Smart City itu. Misalnya dalam sistem penganggaran yang nantinya tidak terlalu besar, tetapi dapat efisien dan efektif serta tepat sasaran. Nah, kemudian stakeholder yang berada di dalamnya juga tentunya diharapkan dapat mendukung itu. Nah, kemudian kita juga lewat peraturan daerah itu nantinya mudah-mudahan bisa ada beberapa kajian yang mendukung perubahan dampak sosial kemasyarakatannya. Karena Smart City tanpa ada dukungan perilaku dari masyarakat terhadap Smart City itu berat dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kemudian Bang Isa bicara soal produk hukum, mungkin gambar umumnya seperti tadi ya yang dijelaskan. Kemudian soal fungsi DPR juga mungkin di anggaran juga. Ya. Apa yang sudah dikerjakan DPR bersama mitra kerja eksekutif dalam hal ini mungkin Kominfo ya? Kominfo. Gimana? Betul. Bang Isa mungkin bisa di-share ke masyarakat. Jadi dukungan DPR dalam penganggaran itu kita melihat pertama tergantung usulan yang diusulkan kepada kita. Kedua, bisa juga inisiatif dari DPR untuk mengusulkan suatu kegiatan yang anggarannya juga disupport oleh pemerintah daerah, tentunya lewat persetujuan DPR juga bisa. Jadi ada dua hal dalam sistem penganggaran kita. Nah, jadi kalau yang pertama dari pemerintah daerah, supporting kita terhadap penganggaran untuk 2022 sudah final, sudah diparipurnakan. Nah, anggaran itu bahkan tidak diotak-atik oleh DPR. Karena dukung ya. Artinya itu dukungan penuh. Mungkin logis juga ya, karena logis ya. Karena logis dan memang bicara Smart City atau lebih spesifik ke teknologinya itu memang biayanya besar. Tidak kecil. Tidak kecil. Nah, jadi dalam hal inilah memang kalau ada kekurangan penganggaran itu, ya memang APBD kita terbatas, apalagi dengan masa pandemi yang juga perekonomian harus berjalan, Smart City juga harus berjalan, semua sektor harus mendapatkan porsinya. Nah, jadi
Tidak bisa lagi misalnya Kominfo harus lebih besar karena Smart City akan dilaksanakan. Akhirnya anggarannya akan besar, nggak bisa juga. Nggak bisa juga ya. Nggak bisa juga. Jadi semua sektor itu diperhatikan. Kira-kira itu dukungan DPR ke anggaran. Oke, warga Banjarbaru kita akan tanya ke Bang Isa soal anggaran ini besar. Diperlukan anggarannya cukup besar ya, Bang Isa ya. Bang Isa, bagaimana ketika anggaran itu besar, DPR tetap memungsikan dirinya sebagai pengawas agar tepat sasaran? Ya. Gimana? Jadi pengawasan DPR saya langsung aja ya, misalnya kasusnya seperti itu. Jadi bentuk pengawasan DPR ini adalah pengawasan anggaran dan pengawasan kegiatan. Jadi apa-apa yang sudah mereka rencanakan di rencana kerjanya mereka, terutama mengenai Smart City, terkhusus misalnya Diskominfo tadi, kita memantau, mengawasi sampai sejauh mana pelaksanaan penyerapan anggaran, kemudian realisasi kegiatan-kegiatan dan programnya seperti apa, serapannya nanti juga sampai sejauh mana. Tetap dimonitor berarti dengan Dewan ya? Tetap dimonitor. Memang itu jadi tugas pokok Dewan sebetulnya. Nah, jadi bagaimanapun juga instansi teknis itu mutlak dapat pengawasan dari DPR. DPR ya. Ya. Bang Isa, kemudian dengan segala sesuatu hal yang di seluruh Indonesia terjadi refocusing dan segala sesuatunya difokuskan untuk penanganan COVID-19. Ya. Kita di Banjarbaru sendiri kita punya persoalan yang agak perlu perhatian juga kan di Banjarbaru. Selain COVID yang memakan banyak biaya dikesanakan, bencana awal tahun dan akhir tahun juga tetap jadi prioritas kan. Ya. Nah, DPR untuk mengawasi agar Smart City tetap jalan, anggaran yang seperti pos mayor itu tetap terkendalikan, itu gimana, Bang Isa? Setiap program kegiatan itu sudah ada pos anggaran masing-masing. Oke. Katakanlah misalnya pandemi tadi ya yang banyak menyedot anggaran, itu sudah disiapkan anggarannya di instansi-instansi yang memang terkait, katakanlah Dinas Kesehatan gitu ya, kemudian Dinas Sosial, BPBD juga ya, BPBD. Nah, jadi instansi yang terkait untuk pelaksanaan penanganan pandemi. Anggarannya sudah masing-masing sudah ada. Diplotkan ya. Sudah diplot. Sudah dianggarkan di masing-masing itu tadi, katakanlah SKPD gitu ya. Nah, kemudian Smart City pun begitu. Smart City ini juga anggarannya berbeda. Nah, mereka juga sudah dianggarkan juga. Nah, jadi pengawasannya ya masing-masing. Smart City katakanlah berapa digit gitu ya. Nah, itu yang jadi pengawasan, kegiatannya seperti apa, programnya seperti apa, itu jadi pengawasan DPRD. Pandemi tetap jadi pengawasan DPRD. Dari SKPD Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan juga masing-masing. Jadi tidak ada benturan sebetulnya dalam Smart City tetap jalan. Tetap jalan. Bencana juga tetap jalan. Betul. Bang Isa, masih di dalam hal konteksnya anggaran. Kalau menurut saya ada dua hal mungkin ya yang jadi fokus ketika Smart City itu. Satu soal software, satu mungkin soal hardware-nya. Software mungkin kesiapan SKPD-nya, hardware mungkin aplikator pemakainya, penggunanya. Warga Banjarbaru kan. Dalam hal ini secara umumnya warga Banjarbaru mungkin bisa digunakan oleh warga asing yang ingin wisata ke sini. Nah, bisa nggak mungkin memberikan penjelasan sedikit, butuh biaya besar nggak soal dua hal ini, baik itu soal kesiapan perangkatnya, kemudian untuk
mungkin perubahan perilaku kan masa transisi antara kita biasa nyaman dengan hal-hal yang ngobrol, tiba-tiba titip kawan, nanti titip ini ya untuk ngurus ini ya. Tiba-tiba sekarang kita sudah serba digital gini. Gimana Bang? Ya, kalau pembiayaan dalam program-program kegiatan tersebut tentunya tidak tidak sedikit biaya anggaran yang mestinya ada. Karena dua kegiatan ini adalah syarat dengan kemampuan keuangan Daerah ya. Katakanlah teknologi tadi ada software, ada hardware, itu biayanya mahal. Iya. Jadi kalau apalagi teknologi itu dia selalu berkembang. Jadi kalau kita lihat satu produk tertentu, dia pasti ada versi. Iya. Nanti bulan ini keluar versi ini. Versinya lebih tinggi lagi nanti nih. naik lagi. Nah itu seperti itulah kira-kira rancangan teknologinya, termasuk softwarenya. Nah berkenaan dengan biaya itu luar biasa sebetulnya. Tapi ketika biaya itu misalkan nih diusulkan oleh SKPD sekian limitnya, bagaimana cara Dewan ini melihat ini memang harus didukung atau ini harus dipangkas? Gimana Bang Ihsan? Nah masalah dukungan Atau pemangkasan ini kan ini agak berbeda sedikit. Gimana? Jadi konsepnya dulu tadi, konsepnya itu bahwa memang pembiayaan dari untuk smart city katakanlah tadi ya, teknologi dan sosial budaya itu tinggi. Nah kemudian kalau memang biayanya ternyata apakah itu perlu dipangkas gitu ya? Atau perlu ditambah lagi? Itu sebetulnya tergantung kemampuan daerah. Karena begini, kalau itu kita tambah, nantinya apakah tidak mengganggu pos-pos yang lain? Katakanlah misalnya di dinas sosial gitu ya, terus dinas yang lain-lain yang terkait dengan smart city itu nanti terganggu. Karena cemburu gitu ya? Cemburu itu udah pasti. Udah pasti ya cemburu. Udah pasti. Nah terganggu karena apa? Karena pembiayaan yang sudah dianggarkan di masing-masing SKPD itu nanti akan berpengaruh. Kalau nanti ini ditambah, yang lain? Nah yang lain berarti harus dikurangi. Ngambek lagi kan? Repot, jadi serba salah. Nah jadi memang fokusnya ke hal yang sudah dianggarkan. Sudah dianggarkan. Nah, masalah pemotongan itu ada di pembahasan anggaran. Artinya tepat sasarankah program kegiatan itu atau tidak? Atau enggak ya? Nah, itu pun harus berargumentasi bahwa sasaran ini atau kegiatan ini perlu ditinjau ulang, misalnya oleh DPR gitu ya, atau masukan dari DPRD bahwa anggaran ini perlu ditambah, itu memungkinkan. Oke, Bang Ihsan tadi juga bicara soal perubahan perilaku mungkin ya. Ya. Ada nggak sih saran dari DPR agar mengubah perilaku atau perilaku sosial ini kan nggak mudah kan, perlu waktu panjang kan, Bang Ihsan? Ada nggak sih saran atau usulan buat eksekutor ini eksekutif bekerja? Ada nggak? Nah itulah yang dimaksud dengan pengawasan. Jadi begitu program kegiatan itu masuk ke range mereka, otomatis melekat, Om Rudi. Apakah itu tadi misalnya diperlukan gitu atau tidak, itu sudah ada di range mereka. Nah kita tinggal mengaitkan dengan range-nya saja. Nah, jadi kita di luar range itu hanya sifatnya diskusi, tapi kalau di dalam range adalah sifatnya adalah pengawasan khusus sebetulnya. Terkait dengan penggunaan anggaran tadi misalnya. Nah, Bang Ihsan kan di Komisi 3 nih. Pernah nggak mungkin ada ngobrol-ngobrol atau komunikasi baik secara personal atau kelembagaan dengan Kominfo lah dalam hal ini kan? Misal, ini perlu anggaran besar tahun depan nih.
Kita limitnya sekian, mungkin keperluan SKPD untuk menggolkan Smart City sekian. Pernah nggak dengar limit besarnya itu berapa sih, Om? Bang Isa, kalau boleh tahu nih, publik boleh tahu. Secara resmi ya, artinya secara resmi lewat lewat RDP ataupun sidang kita itu memang ada tersampaikan oleh mereka. Tinggal penjabarannya saja. Nah, jumlahnya itu mungkin sekitar antara 30 sampai 35 miliar lah. 30 sampai 35 miliar. Target presentasi berapa keberhasilan? Iya, 100%. 100%. Oh, berarti warga Banjarbaru DPR ternyata benar-benar mengawasi agar tepat sasaran. Iya. Karena begitu program kegiatan itu meluncur, itu harus jadi. Karena kalau nggak jadi, berarti kan main-main, berarti nggak boleh kan? Nggak boleh main-main. Nggak boleh. Jadi begitu mereka sudah ranjanya mereka sudah jelas diajukan di kita bahwa program tahunan ini sekian gitu ya, satu tahun ini sekian, program kegiatannya kan ada itu, A, B, C, D segala macam. Ini harus jalan semua. Kalau nggak jalan nanti itu tadi serapannya rendah, gitu kan, programnya akhirnya nggak jalan. Apakah kepala SKPD-nya ini yang lemah gitu ya? Ada juga ya? Bisa jadi. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Nah, kepala SKPD misalnya karena ini di Kominfo, misalnya ya, Kominfo di Smart City itu kan berkaitan langsung dengan Kominfo. Legislator utamanya lah. Nah, kepala SKPD-nya nggak menguasai atau kurang komunikatif teknologi, dengan dewan dan legislator lainnya ya. Kan susah. Jadi kendala juga. Jadi kendala. Nah, jadi hal-hal itu perlu simbiosis sebetulnya antara SKPD, DPR, pemerintah kota secara keseluruhan. Ini benar-benar menjadi statusnya sebagai mitra kerja ya, maksud saya. Ya, memang mitra kerja. Ya, bukan rival, bukan pendikte, bukan. Nah, jadi mitra kerja Komisi 3 gitu ya. PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Bapeda, dan ada berapa lagi itu adalah mitra kerja Komisi 3. Karena bertanya Komisi 3, ya itu mitranya. Nah, tentunya namanya mitra ya teman kan gitu kan. Teman saling, kalau bahasa kita sehari-hari ini curhat lah. Kekurangan, gitu ya, kelebihan, saling share gitu ya. Bagaimana mengatasi ini, bagaimana solusinya. Nah, itulah di dalam situ sebetulnya kita cari formulanya. Oke, karena Bang Isa kata bicara mitra nih. Kebetulan kita komunikasi dan Kominfo kita difasilitasi Bang Isa ya. Podcast kali ini sebagai mitra nih. Kasih lokasi syuting untuk podcast bersama DPRD. Alhamdulillah, terima kasih Kominfo sudah memfasilitasi Surat Kabar Digital dengan Bang Isa sebagai wakil rakyat DPRD. Bang Isa, pertanyaan pamungkas Bang Isa. Sebelum jangan susah-susah. Enggak susah lah. Santai aja kita. Soal mau nggak mau saja menjawab. Iya. Pertanyaan pamungkas, Bang Isa, nggak mudah kan? Nggak semudah baik telapak tangan. Soal penggodokan anggaran, soal bagaimana merancang regulasi hukumnya, kemudian sampai mengubah perilaku sosial ini. Apa yang pesan ke SKPD sudah tadi? Apakah juga ada pesan yang harus disampaikan kepada aplikatornya, warganya? Gimana, Bang Is? Ada yang disampaikan nggak? Tiba-tiba pemerintah udah siap, warganya nggak mau jalanan ini, gimana? Jadi gini, juga berkaitan dengan fungsi DPR sebetulnya dalam rangka mendukung program-program kegiatan dari pemerintah daerah. Termasuk itu tadi, perubahan perilaku pola masyarakat terhadap smart city mereka ini. Ini kan kota kita semua gitu ya. Nah, jadi Om Rudi, merubah perilaku kebiasaan ini luar biasa
rumit, susah, bisa gampang. Tergantung banyak hal. Saya tidak mengulas semuanya. Jadi mengubah perilaku masyarakat atau kebiasaan masyarakat gitu ya, gampangnya kebiasaan masyarakat dari manual ke digital, itu berat. Tentunya akan ada biaya yang juga lumayan besar lah. Tak terhingga mungkin ya. Lumayan karena butuh besar. waktu lama kan. Nah, tapi kita sebelum sampai ke masyarakat, tentunya juga mestinya harus dari atasnya dulu. Jajaran pemerintah daerahnya ini harus menguasai dulu smart city-nya. Nah, baru bicara ke masyarakat penggunanya ya. Karena apa? Salah satu yang jadi yang dilihat masyarakat gitu ya, bahwa oh ini perilaku misalnya pegawai ASN atau apa yang di luar batas smart city tadi, itu kan jadi respon mereka yang kurang baik. Nah, mereka itu yang pertama harus mencontohkan sebetulnya. Smart city begini loh. Smart city itu begini. Dan smart city itu sangat banyak. Tidak hanya satu bidang, teknologi dan sosial budaya, banyak lagi yang lain termasuk ekonomi, seluruh komponen sosial untuk masyarakat itu ada di sana sebetulnya. Oke, Bang Isa, terima kasih sudah Saya kira berbagi. ini memang kurang ini Om Rudi, kurang mendalam gitulah ya. Kalau kita nanti bisa lebih mendalam lagi, itu nanti SKS-nya bertambah. Yang penting nggak ngerekos. Kira-kira itulah Om Rudi. Oke, terima kasih Bang Isa sudah mau menemani. Tapi saya masih menunggu. Kita warga Banjarbaru akan podcast kembali dengan Bang Isa. Ya. Saya coba mengorek nanti di episode berikutnya. Ya. Bagaimana apakah sudah ada smart city yang dilakukan oleh pemerintah atau sudah ada tapi warga masih belum mengetahui kalau itu sudah smart city sebenarnya. Iya. Kita jumpa di podcast berikutnya. Saya akan coba terus komunikasi dengan Bang Isa. Mudah-mudahan beliau ada waktu di tengah sibukan. Kita akan bicara kupas sedikit juga tentang smart city. Tetap jaga kesehatan. Salam kata demi kata. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.